Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prinka Yunarutomo. Saya merupakan mahasiswi S1 Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang, angkatan tahun 2019. Pada video kali ini, saya akan menerangkan materi tentang fungsi kuadrat berbantuan dengan GeoGebra. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang materi fungsi kuadrat yang berbantuan GeoGebra untuk kelas 9 SMP. Ketika kita membicarakan tentang fungsi kuadrat, maka kita juga akan membicarakan tentang fungsi linear dan persamaan kuadrat, di mana materi-materi tersebut telah kalian pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Jadi, apa sih fungsi linear itu? Fungsi linear adalah fungsi yang grafiknya adalah garis lurus. Untuk bentuk umumnya dari fungsi linear adalah fx sama dengan ax plus b, dengan a tidak sama dengan 0 dan a dan b elemen bilangan real. Sedangkan persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang berorde 2 atau suatu persamaan yang memiliki derajat tertingginya 2. Bentuk umumnya yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Setelah kita mengingat-ingat tentang fungsi linear dan persamaan kuadrat, maka sekarang kita akan masuk ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a dan b merupakan koefisien dan c adalah konstanta, serta a tidak sama dengan 0. Fungsi kuadrat juga dapat ditulis dalam bentuk y. Dengan x adalah variabel bebas dan y adalah variabel terikat, sehingga nilai y tergantung pada nilai x dan nilai-nilai x tergantung pada area yang ditetapkan. Nilai y diperoleh dengan memasukkan nilai x ke dalam fungsi. Selanjutnya, untuk mengamati jenis-jenis grafik fungsi dan sifat-sifat grafik fungsi, maka kita akan menggambarkan beberapa grafik fungsi kuadrat berikut. Yang pertama yaitu y sama dengan x kuadrat, yang kedua yaitu y sama dengan min x kuadrat, yang ketiga yaitu 3x kuadrat. Nah, kemudian kita membuat 3 tabel untuk masing-masing persamaan, kemudian kita cari tiap nilai x dan y-nya. Setelah itu, maka akan didapatkan x dan y seperti yang tertera di layar. Ketika sudah menemukan x dan y, maka kita akan memplot x dan y tersebut ke dalam grafik. Baik, setelah mendapatkan titik-titik dari masing-masing persamaan, maka kita akan memplotkan ke bidang kartesius menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk yang pertama, kita akan memplot persamaan y sama dengan x kuadrat. Nah, ini titik-titiknya, min 2,4, min 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, dan 3,9. Selanjutnya, kita akan menghubungkan titik-titik tersebut agar membentuk sebuah grafik. Setelah kita hubungkan, maka akan didapatkan grafik seperti ini, yaitu grafik y sama dengan x kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik, memplot grafik yang persamaan y sama dengan 2x kuadrat. Plotnya yaitu min 2,8, min 1,2, 0,0, 1,2, dan 2,8. Kemudian kita hubungkan tiap-tiap titik agar menjadi sebuah grafik. Nah, jadi seperti ini grafik dari fungsi y sama dengan 2x kuadrat. Untuk yang selanjutnya, kita akan
menggambar grafik yang ketiga, yaitu persamaan Y sama dengan min X kuadrat. Kita beri warna yang berbeda dulu supaya mudah untuk diidentifikasi. Oke, jadi titik yang pertama yaitu min 3, min 9, kemudian min 2, min 4, kemudian min 1, min 1, 0,0, 1, min 1, 2, min 4, dan 3, min 9. Selanjutnya, kita akan menghubungkan tiap-tiap titik yang sudah diplot agar menjadi sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi inilah grafik fungsi dari Y sama dengan min X kuadrat. Sekarang, dari grafik ini, kira-kira informasi apa yang dapat kita simpulkan? Setelah kita mengetahui langkah-langkah untuk menggambar grafik di GeoGebra tadi, maka kita dapatkan grafik seperti ini. Nah, dari grafik tersebut kita bisa tarik beberapa informasi, yaitu yang pertama, grafik yang berwarna ungu ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat, di mana grafik ini menghadap ke atas dengan ukuran yang lebih lebar daripada grafik yang berwarna biru. Sedangkan grafik yang berwarna biru ini adalah grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Kita lihat bahwa dia menghadap ke atas dan ukurannya lebih sempit daripada grafik Y sama dengan X kuadrat. Kemudian informasi yang lain yaitu kita dapatkan grafik Y sama dengan min X kuadrat, dia menghadap ke bawah dengan ukuran yang sama dengan grafik Y sama dengan X kuadrat. Maka dapat kita simpulkan yaitu sifat grafik terbuka Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas, seperti grafik Y sama dengan X kuadrat. Kemudian jika A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah, seperti grafik Y sama dengan min X kuadrat, di mana koefisien dari X adalah A, dan dia kurang dari 0. Kemudian, jika nilai A semakin besar, maka grafik semakin menyempit. Seperti grafik Y sama dengan 2X kuadrat, nilainya lebih besar daripada grafik Y sama dengan X kuadrat, maka grafiknya lebih sempit daripada grafik yang Y sama dengan X kuadrat. Kemudian jika nilai A semakin kecil, maka grafik semakin melebar. Di kuadrat, pada grafik terbuka, maka selanjutnya kita akan mencoba mencari tahu lagi beberapa sifat grafik fungsi kuadrat yang lainnya, yaitu dengan menggambarkan beberapa grafik fungsi kuadrat berikut ini. Yang pertama ada Y sama dengan X kuadrat plus 1, Y sama dengan X kuadrat min 1, dan yang ketiga Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kita membuat tabel untuk masing-masing grafik dan kita plot tiap titiknya mulai dari min 3 sampai 3 dan kita cari Y-nya. Maka nanti akan dihasilkan nilai X dan Y untuk diplotkan ke bidang Kartesius. Untuk yang selanjutnya, kita akan menggambarkan ketiga fungsi tadi ke dalam aplikasi GeoGebra. Kita akan menggambarkan terlebih dahulu grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1. Kita plot dulu min 3,10, kemudian min 2,5, min 1,2, 0,1, 1,2, 2,5, dan 3,10. Kemudian kita hubungkan titik-titik yang telah diplotkan agar menjadi sebuah grafik fungsi. Dan ini adalah grafik fungsi untuk Y sama dengan X kuadrat plus 1.
Yang selanjutnya adalah kita akan menggambarkan persamaan Y sama dengan X kuadrat. Persamaan ini sebenarnya sama dengan persamaan di awal latihan yang tadi. Sebenarnya sudah digambar, tapi akan kita gambarkan lagi di sini, agar kita bisa melihat perbandingan dan menarik kesimpulan. Untuk plot titiknya, ini min 3,9, min 2,4, min 1,1, 0,0, kemudian 1,1, kemudian 2,4, dan 3,9. Langkahnya sama seperti persamaan yang pertama tadi, yaitu kita gabungkan masing-masing titik agar menghasilkan sebuah grafik. Nah, jadi beginilah bentuk grafik dari Y sama dengan X kuadrat. Kita bedakan dulu warnanya agar lebih mudah dibaca untuk kesimpulan nanti. Yang selanjutnya kita akan menggambarkan persamaan Y sama dengan X kuadrat min 1. Kita plot titik-titiknya, min 3,8, min 2,3, min 1,0, 0, min 1, dan 1,0, kemudian 2,3, dan yang terakhir yaitu 3,8. Nah, setelah terpaut seperti ini, kita sketsakan menjadi sebuah grafik dan menghubungkan tiap-tiap titiknya. Kita beri warna yang berbeda dulu supaya lebih mudah untuk dibuat kesimpulan nanti. Nah, jadi seperti ini gambar dari ketiga grafik yang akan dibandingkan. Nah, setelah kita menggambarkan grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana BX-nya adalah 0, maka menjadi Y sama dengan AX kuadrat plus C, kita dapatkan grafik seperti ini. Setelah kita gambarkan di GeoGebra tadi, kita mendapatkan beberapa informasi. Kita lihat, untuk grafik yang berwarna kuning, ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat plus 1. Sebelumnya, kita gunakan patokan grafik Y sama dengan X kuadrat. Kita gunakan grafik Y sama dengan X kuadrat sebagai pembanding. Nah, jika dibandingkan dengan grafik Y sama dengan X kuadrat, maka grafik Y sama dengan X kuadrat plus 1 ini naik satu satuan ke atas dari 0,0. Kemudian untuk grafik Y sama dengan X kuadrat min 1, dibandingkan dengan grafik Y sama dengan X kuadrat, dia turun satu satuan ke bawah. Dari informasi tersebut, kita bisa dapatkan kesimpulan, yaitu pada grafik Y sama dengan X kuadrat plus C untuk C positif. Ketika C positif, maka pergeseran grafik akan bergeser C satuan ke arah atas. Kemudian untuk C negatif, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min C merupakan pergeseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar C satuan ke bawah. Jadi bisa dilihat yang kuning untuk C positif dan yang ungu ini untuk C negatif, dia bergeser ke bawah. Selain itu, dapat juga kita simpulkan bahwa grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C memotong sumbu Y di titik koordinat 0, C. Bisa kita lihat ketiga grafik ini akan memotong sumbu Y di titik koordinat 0, C. Grafik fungsi kuadrat, maka di sini kita akan membahas tentang komponen grafik fungsi kuadrat. Yang pertama ada sumbu simetri. Sumbu simetri akan membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian, sehingga titik sumbu simetri tersebut akan tepat berada di titik puncak. Karena itu, letaknya pada grafik AX kuadrat plus BX plus C berada pada X min sama dengan min B per 2A. Jadi ini adalah rumus dari sumbu simetri. Nah, pada grafik berikut bisa dilihat ya, kan sumbu simetri akan membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian sehingga tepat titiknya berada di titik puncak. Jika grafik dibagi dua, maka tengahnya di sini dan dia akan berada di titik puncak, maka dia di sini. Kemudian kita tarik garis ke X,
maka nilainya sama dengan 1. Jadi ini, sumbu simetrinya adalah 1. Kemudian untuk nilai optimum atau biasa juga disebut dengan nilai ekstrim. Nah, di sini nilai ekstrim itu adalah nilai Y dari titik puncak. Jadi jika tadi sumbu simetri adalah nilai X dari titik puncak, maka nilai optimum adalah nilai Y dari titik puncak. Jadi jika kita punya titik puncak Y sama dengan Fx adalah XP, YP, maka nilai X yang berupa XP itu tadi adalah sumbu simetri, dan YP ini bisa kita cari dengan memasukkan nilai X ke persamaan Fx tadi. Jadi untuk mencarinya, jika sudah diketahui sumbu simetri, kita bisa langsung memasukkan X ke persamaan Fx tadi. Dan itu adalah nilai optimum atau nilai ekstrim. Tetapi jika sudah diketahui grafiknya, maka kita bisa langsung melihat pada grafik. Jika kita lihat di grafik, titik puncaknya kan di sini. Lalu kita bisa menentukan sumbu simetrinya 1, dan juga bisa kita tentukan sumbu nilai optimumnya, yaitu Y-nya. Kita tarik garis ke sini, di mana Y-nya adalah min 4. Tetapi jika tidak diketahui grafiknya, maka kita bisa memakai persamaan ini dengan memasukkan nilai sumbu simetri ke persamaan Fx persamaan Y. Dan selain itu, nilai optimum juga bisa dicari dengan rumus min D per 4A, di mana D merupakan diskriminan dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dan B kuadrat min 4AC ini bisa dilihat dari nilai koefisien X kuadrat dan koefisien X. Nah, ini contohnya. Kalau misal tidak diketahui grafiknya dan diketahui persamaannya, maka kita bisa langsung memasukkan ke dalam rumus sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A, kemudian kita masukkan di mana B-nya adalah min 2, A-nya adalah 1. Maka sumbu simetrinya adalah 1. Kemudian untuk mencari nilai optimumnya, kita tinggal memasukkan 1 ke fungsi Fx ini. Karena jika kita memakai rumus yang ini, maka akan lebih sulit, maka kita cari yang mudah saja, yaitu dengan memasukkan 1 ke nilai Fx. Maka menjadi F1 sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 min 3, maka hasilnya adalah min 4. Dan ini sama dengan jika kita melihat langsung ke grafik. Ekstrim atau biasa juga disebut dengan titik puncak. Nah, titik puncak ini tadi kan sudah sempat kita bahas di pembahasan sumbu simetri dan nilai optimum. Jadi titik puncak ini adalah gabungan dari sumbu simetri dan nilai optimum. Jadi, jika grafiknya terbuka ke bawah, maka titik puncaknya adalah titik maksimum, dan jika grafiknya terbuka ke atas, maka titik puncaknya adalah titik puncak minimum. Nah, ini untuk grafik pada fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Koordinat titik puncaknya yaitu min B per 2A, min D per 4A, di mana di sini min B per 2A ini adalah rumus dari sumbu simetri, dan min D per 4A ini adalah rumus dari nilai optimum. Dengan pengertian D adalah B kuadrat min 4AC. Jadi D ini adalah diskriminan. Nah, ini sebagai contoh sama seperti tadi, tapi kita untuk yang X ini adalah sumbu simetri, tinggal kita masukkan saja dan hasilnya adalah 1. Dan untuk Y kita coba untuk pakai rumus min D per 4A. Nah, di sini kita masukkan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Sama dengan kita masukkan nilai B-nya. Nilai B-nya yaitu min 2.
nilai A-nya 1 dan nilai C-nya adalah 3. Kemudian kita hitung sama dengan min 4, min 12 per 4. Maka hasilnya min 16 per 4. Hasilnya adalah min 4 dan ini sama dengan ketika kita menghitung menggunakan fungsi fx. Mengetahui ketiga komponen tadi, yang selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang titik potong sumbu Y. Ini adalah komponen yang sangat penting ketika kita menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat. Jadi ketika grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memotong sumbu Y, maka nilai X-nya itu sama dengan 0. Jika nilai X sama dengan 0 disubstitusikan ke dalam fungsi, diperoleh Y sama dengan C. Maka titik potong berada di 0, C. Jadi ketika kita mencari titik potong sumbu Y, maka kita menuliskan nilai X itu adalah 0. Jadi seperti ini, nanti perpotongannya akan menjadi seperti ini. Dengan koordinat 0, C. Ya, ada titik potong di sumbu X. Setelah tadi kita mempelajari titik potong di sumbu Y, maka ini adalah titik potong di sumbu X. Jadi grafik kuadrat akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0. Jadi ketika kita mencari titik potong sumbu X, maka kita memisalkan Y sama dengan 0. Maka akan terbentuk persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, dari langkah ini biasanya akan ketika kita menghitung, maka akan kita buat pemfaktoran. Jadi kita akan bisa menemukan nilai X-nya. Nah, titik potong sumbu X ini berhubungan dengan nilai diskriminan yang akan berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X. Jadi, jika kita hitung D-nya dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC, kemudian kita dapatkan hasil B, D itu lebih dari 0, maka dia akan memiliki dua titik potong sumbu X, dan grafik tersebut akan memotong sumbu X di dua titik. Seperti gambar yang di sini, jika D-nya lebih besar dari 0, maka dia akan memotong sumbu X di dua titik. Namun ketika kita hitung dan D-nya itu sama dengan 0, maka grafik hanya akan menyinggung sumbu X, tidak memotong sumbu X, tetapi grafik hanya menyinggung sumbu X. Kemudian, jika kita hitung D kurang dari 0, maka kita akan menghasilkan grafik yang tidak memotong sumbu X. Jadi grafiknya itu tidak memotong dan juga tidak menyinggung. Jadi grafiknya menjauh dari sumbu X, seperti ini. Setelah kita mengetahui komponen-komponen dari grafik fungsi kuadrat, maka sekarang kita akan belajar untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita menentukan apakah bentuk parabola itu terbuka ke atas atau ke bawah. Kemudian yang kedua, kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X, di mana koordinatnya yaitu X, 0 dan Fx1 sama dengan 0. Selanjutnya, menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y, kemudian menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Dan yang terakhir adalah mensketsakan grafik. Langkah-langkah dalam menggambar grafik, maka gambarlah grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 8. Nah, di sini kita akan mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita tentukan bentuk parabola, apakah dia terbuka ke atas ataukah terbuka ke bawah. Untuk menentukannya, kita cari koefisien A, di mana koefisien A itu berada di depan X kuadrat, maka karena koefisien X kuadrat adalah 1, maka A sama dengan 1, dan 1 lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Yang selanjutnya adalah kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X. Jika kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X, maka nilai Y adalah 0. Kita misalkan dengan 0. Di sini Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Kita misalkan Y dengan 0, maka 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 8.
Maka 0 sama dengan kita faktorkan persamaan ini, maka akan kita dapatkan X min 4 dikali dengan X plus 2. Nah, setelah itu akan ditemukan X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Jadi, titik potong terhadap sumbu X adalah 4,0 dan min 2,0. Yang selanjutnya adalah kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y. Setelah tadi sumbu X, sekarang kita tentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y. Jika kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y, maka kita misalkan X dengan 0. Nah, di sini langsung saja kita substitusikan 0 ke X, maka menjadi 0 kuadrat, min 2 kali 0, min 8, maka Y sama dengan 8. Dan titik potong grafik terhadap sumbu Y adalah 0,8. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Untuk sumbu simetri kita masukkan rumusnya yaitu min B per 2A sama dengan min 2 per 2 kali 1. Karena B-nya di sini adalah min 2. Kita masukkan min 2 dan 1, maka sumbu simetrinya adalah 1. Dan ini akan menjadi X untuk titik puncak. Kemudian kita cari nilai optimumnya. Nah, di sini nilai optimum, karena sumbu simetri sudah diketahui 1, maka kita bisa langsung memasukkan nilai optimum ke dalam persamaan. Di sini Y bisa juga kita tuliskan dengan Fx, maka F1 kita masukkan saja X-nya. 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8, maka kita hasilkan Y sama dengan min 9. Karena ini saya memilih cara yang lebih mudah untuk mencari nilai optimum. Jadi bisa langsung disubstitusikan saja ke persamaannya. Setelah itu langsung saja kita sketsakan grafiknya. Komponen dari grafik, maka kita bisa mulai mensketsakan grafik dengan beberapa komponen yang diketahui. Yaitu yang pertama, parabola terbuka ke atas, titik potong dengan sumbu X, yaitu X sama dengan min 2, atau X sama dengan 4, maka titik potong dengan sumbu Y yaitu min 2,0 dan 4,0. Nah, seperti ini gambarnya. Diketahui parabola terbuka ke atas, kemudian titik potong dengan sumbu X di titik min 2 dan 4, kemudian titik potong dengan sumbu Y yaitu di titik Y sama dengan min 8, di mana koordinatnya adalah 0, min 8. Dan untuk sumbu simetrinya yaitu berada di 1, di sini di 1, kemudian nilai optimumnya adalah 9. Jadi kita dapatkan titik puncaknya adalah 1, min 9. Yang selanjutnya adalah menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama jika diketahui 3 titik koordinat X, Y yang dilalui oleh grafik. Jadi nanti masing-masing 3 titik koordinat tersebut disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, nanti akan didapatkan 3 persamaan yang berbeda dengan variabel A, B, dan C. Kemudian nanti bisa dilakukan teknik eliminasi aljabar seperti biasa untuk memperoleh nilai A, B, dan C. Setelah nanti diperoleh nilai A, B, dan C, kita substitusikan lagi ke persamaan ini sebagai koefisien. Nah, nanti akan ditemukan persamaan grafik fungsi kuadratnya. Yang kedua, yaitu jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan satu titik yang dilalui. Misal titik potong sumbu X adalah X1,0 dan X2,0, maka rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A kali X min X1 dikali X min X2. Nah, untuk mendapatkan A ini, kita tinggal substitusikan titik X, Y yang dilalui. Tadi kan disebutkan bahwa di sini diketahui titik potong dengan sumbu X dan satu titik yang dilalui. Nah, satu titik yang dilalui ini X, Y kita masukkan ke persamaan ini, maka nanti akan menghasilkan nilai A. Setelah A didapatkan, kita substitusikan lagi ke sini untuk mendapatkan sebuah persamaan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga jika diketahui titik puncaknya dan satu titik yang dilalui. Jika diketahui nilai titik puncaknya XP, YP, maka rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat plus YP. Dengan nilai A didapat dari mensubstitusikan titik X, Y yang dilalui.
Berikut untuk contoh soalnya, yaitu apabila diketahui fungsi f(x) sama dengan px kuadrat min p plus 1x min 6 mencapai nilai tertinggi untuk x sama dengan min 1, maka tentukan nilai p. Nah, karena diketahui nilai tertinggi, x sama dengan min 1, maka nilai tertinggi ini sama saja dengan sumbu simetri. Maka kita bisa mengetahui bahwa x sama dengan min 1 dan sumbu simetrinya adalah sama dengan min 1. Di mana rumus sumbu simetri adalah min b per 2a. Kemudian kita masukkan x sama dengan min 1. Jadi kita bisa membuat sebuah persamaan min b per 2a sama dengan min 1. Nah, ini kita substitusikan b-nya min p plus 1, kemudian a-nya adalah p. Kita hitung P, maka hasilnya adalah P plus 1 sama dengan min 2P. 3P sama dengan min 1, maka ditemukan P sama dengan sepertiga. Min sepertiga. Untuk contoh soal yang selanjutnya adalah menentukan titik ekstrim dan juga titik potong dengan sumbu X untuk fungsi kuadrat. Nah, jadi di sini yang ditanyakan hanyalah titik potong dengan sumbu X dan titik ekstrimnya. Pertama-tama, kita cari titik ekstrimnya dulu. Di sini sudah diketahui persamaannya, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Ingat, di sini rumus titik ekstrim adalah min b per 2a dikurangi b kuadrat min 4ac per 4a. Nah, setelah itu tinggal kita substitusikan saja, maka nanti akan diperoleh nilai 10, min 25. Jadi titik ekstrimnya koordinatnya adalah 10, min 25. Kemudian ditanyakan titik potong dengan sumbu X, maka untuk mengerjakannya kita misalkan fx atau y sama dengan 0, maka menjadi x kuadrat min 20x plus 75 sama dengan 0. Kemudian kita bisa memfaktorkan, maka didapatkan x sama dengan 5 atau x sama dengan 15, sehingga titik potongnya adalah 5,0 dan 15,0. Sekian materi tentang fungsi kuadrat berbantuan GeoGebra. Untuk lebih memperdalam pemahaman, bisa mengerjakan latihan soal yang terdapat di buku teks ataupun modul. Terima kasih apabila ada salah kata, mohon maaf. Selamat belajar!